Perkenalkan, nama saya Mu'arifah, mahasiswi Sastra Indonesia Angkatan 2018, Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang melangsungkan KKN tematik yang bekerja sama dengan pihak UNICEF yang berlokasi di Desa Pucangrejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai profil Desa Pucangrejo. Untuk itu, simak videonya ya. Universitas Diponegoro atau yang lebih dikenal sebagai UNDIP adalah sebuah perguruan tinggi terbesar di Jawa Tengah yang berlokasi di Semarang, tepatnya di Kelurahan Tembalang. Universitas Diponegoro didirikan pada tanggal 9 Januari 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 9 Januari 1990. Adanya pandemi seperti saat ini berdampak pada skala sektor yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Universitas Diponegoro tidak melaksanakan kuliah secara tatap muka, namun perkuliahan dilakukan secara daring atau online pun pada kegiatan KKN tahun 2021 ini. UNDIP mengadakan KKN tematik yang bekerjasama dengan pihak UNICEF yang bertemakan sinergitas antara akademisi dan pemerintah dalam pencapaian SDGs melalui percepatan vaksinasi dan pencegahan penularan COVID-19 di Jawa Tengah. Kendal merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah timur, Kabupaten Temanggung di sebelah selatan, serta Kabupaten Batang di sebelah barat. Kendal dikenal sebagai kota santri karena terdapat ribuan ponpes terutama di Kecamatan Kaliwungu, dan juga dikenal dengan kota seni dan budaya. Kabupaten Kendal terletak 25 km di sebelah barat Kota Semarang. Kendal dilalui Jalan Pantura yang menghubungkan Jakarta, Semarang, Surabaya. Kendal terbagi menjadi 20 kecamatan dengan 265 desa serta 20 kelurahan. Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi dua daerah daratan, yaitu daerah daratan rendah dan daerah daratan tinggi. Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah daratan rendah dengan ketinggian antara 0 sampai 10 meter di atas permukaan laut. Sedangkan wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah daratan tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10 sampai 2579 meter di atas permukaan laut. Di dunia pariwisata, Kendal memang tidak begitu menonjol dibandingkan Semarang atau Jogja. Padahal di Kabupaten Kendal yang bertetanggaan dengan Semarang ini sebenarnya memiliki banyak tempat wisata yang sangat eksotis. Salah satunya ada beberapa pantai yang ada di Kendal, yaitu Pantai Indah Kemangi. Pantai Indah Kemangi adalah salah satu destinasi wisata baru yang ada di Kabupaten Kendal. Terletak di pesisir Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kendal. Panjang garis pantai mencapai 2,5 km, namun yang dikembangkan untuk wisata baru ini baru 1,5 km. Pantai Indah Kemangi masih sangat asri. Potensi wisata yang ditawarkan dari pantai ini adalah pesona laut dan pemandangan alam. Selain Pantai Indah Kemangi, di Kendal juga terdapat Pantai Cahaya. Pantai Cahaya ini berlokasi di Desa Sendang Sekucing, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Pantai Cahaya sebagai salah satu wisata favorit di Kabupaten Kendal yang menawarkan konsep wisata edutainment, yaitu perpaduan antara rekreasi, hiburan, dan edukasi bagi para wisatawan. Selain berlokasi di tepi pantai utara yang mempesona, Pantai Cahaya juga memiliki koleksi satwa yang unik, indah, dan tentunya dapat dijadikan sebagai sarana edukasi. Di sebelah barat Pantai Cahaya terdapat juga pantai baru, yakni Pantai Sendang Asih. Pantai Sendang Asih ini masih tetap dijaga kelestariannya oleh pihak setempat.
Desa Pucangrejo sendiri berada di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Mayoritas warganya berprofesi sebagai petani. Desa Pucangrejo merupakan satu dari 16 desa di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Desa ini mempunyai luas tanah kurang lebih 319,280 hektar, bersertifikat 1.684 hektar, dan berada pada ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut. Secara administrasi, Desa Pucangrejo terbagi atas 6 RW, 20 RT dengan jumlah penduduk 4.925 jiwa. Letak Desa Pucangrejo sangat strategis karena berada di jalur raya utama atau Pantura antara Kendal Semarang. Tepatnya 13 km dari Kabupaten Kendal yang menuju ke arah Jakarta. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dan potensi terbesar hasil pertaniannya ada pada tanaman jagung dan tembakau. Berdasarkan informasi dari Ketua RT 1 RW 6, bahwasanya di Desa Pucangrejo masih terdapat berbagai permasalahan. Salah satunya, masyarakat di Desa Pucangrejo, terutama di RT 1 RW 6, belum 100% masyarakatnya melakukan vaksinasi. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya vaksinasi bagi diri sendiri dan orang lain. Memang, vaksinasi tidak 100% bisa menghentikan laju penyebaran atau kasus penularan COVID-19. Dengan adanya vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Oleh karena itu, saya mempunyai salah satu program unggulan, yakni pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi di masa pandemi. Saya berharap masyarakat Desa Pucangrejo dapat mengetahui dan memahami bahwa vaksinasi sangat penting dilakukan di masa pandemi ini untuk sama-sama menekan laju pertumbuhan COVID-19 di Desa Pucangrejo. Adapun permasalahan yang kedua, yaitu sejalan dengan menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait sudah mulai beroperasinya tempat-tempat umum. Salah satunya yaitu pelaksanaan PTM terbatas. Hal ini sekaligus menjadi kabar gembira bagi anak-anak sekolah. Mereka bisa melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Dengan adanya PTM ini, protokol kesehatan harus selalu diterapkan dengan disiplin agar tidak terjadi kasus pertumbuhan penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, saya mempunyai program unggulan yang kedua, yakni upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan edukasi masyarakat untuk taati protokol kesehatan. Salah satu kegiatannya adalah mensosialisasikan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar sesuai dengan standar WHO, standar kesehatan. Selain mensosialisasikan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar, kita juga mensosialisasikan bagaimana cara membuat hand sanitizer dari bahan-bahan alami. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kreativitas dan inovatif bagi masyarakat, terutama anak-anak, agar memiliki jiwa kreativitas yang tinggi. Selain itu, kita juga mengadakan bimbingan belajar bagi anak-anak. Hal ini bertujuan agar mereka tidak merasa bosan dan suntuk setiap hari melakukan sekolah secara daring. Hal ini juga bertujuan agar mereka tidak tergantung oleh smartphone yang dapat menimbulkan efek buruk. Teman-teman semua, itulah video profil Desa Pucangrejo RT 1 RW 6 Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan dan mengikuti video ini sampai akhir. Untuk itu, stay safe and healthy ya.